Pidi memiliki sejuta pesona alam yang terhampar luas. Setiap sudutnya menyajikan keindahan yang menjadi daya tarik siapa saja yang berkunjung. Keindahannya yang masih asri dan terjaga, tak lepas dari para pecinta dan pelestari lingkungan dari komunitas Pelabengga Ranger dan Dusun Cotweng Community yang berada di kawasan Tangsel. Nah, ini dia nih, Waalaikumsalam. Aca, Iya nih. Oh, boleh ya. Boleh duduk? Silakan duduk. Aduh, tapi kopinya nggak ada lagi nih. Nggak apa-apa. Senang sekali bisa di sini. Nah, pemirsa, sekarang Aca sedang berada di base camp-nya relawan komunitas Pelabengga Ranger. Nah, ini merupakan relawan yang bergerak di bidang perlindungan alam dan juga satwa. Kalau misalnya cerita tentang wisata alam di pedalaman Kabupaten Pidi, khususnya di Tangsel, kira-kira ada apa aja sih Bang yang bisa kita eksplorasi? Nah, kalau Tangsel itu kan terkenal dengan hutannya ya. Hutannya sehingga kita konsen pada pelindungan hutan, pelindungan satwa, karena memang semakin bagus hutan, maka satwa itu semakin banyak. Jadi kok wisata kita yang kita bangun adalah wisata alam. Yang berbasis lingkungan. Nah, ini seru sekali cerita-cerita barengan sama Bang Zian, Bang Jal dan juga Bang Lem di sini, pemirsa. Nah, daripada kita cerita-cerita terus, mendingan kita langsung aja eksplorasi, Bang. Yuk. Siap. Ayo. Asik. Yuk. Tidak menunggu lama, saya dan tim Pelabengga Ranger dan Dusun Cotweng Community langsung menuju ke salah satu spot yang menyajikan keasrian hutan Tangsel untuk melihat keindahan air terjun Terace Angin. Nah, Ca, ini kita udah nyampe di pintu rimbanya menuju Terace Angin. Pintu rimba. Ya. Tadi apa nama air terjunnya? Terace Angin. Nah, Terace Terace itu merupakan air terjun, tapi bahasa Acehnya itu Terace. biasa disebut dengan warga setempat adalah Terace. Ini berapa lama lagi kita ke sana? Sekitar 2 atau 3 jam lagi. Waduh, seru nih. Pegangin orang. Mengawali perjalanan, saya dan tim langsung dihadang oleh sungai yang merupakan aliran dari hulu sungai Terace Angin dan airnya sangat jernih dan sejuk. Oke, sip. Perjalanan menuju air terjun Terace Angin yang merupakan spot utama di pedalaman hutan Tangsel ini bisa memakan waktu lebih kurang 3 jam. Nah, Ca, ini alur kedua yang kita temuin untuk menuju Terace Angin. Oke, ini berarti sungai keduanya. Hulunya berarti di Di Terace Angin sama Terace Terace Palu. nah. Nah, ini banyak hulu yang bakalan kita lewatin. berarti nggak cuma ini aja. Nah, pemirsa, kita udah ada di ini sungai kedua yang kita temui sejak masuk tadi dari pintu rimba. Dan kita akan segera menuju ke air terjun Terace Angin. Jalannya masih jauh, tapi kalau pemandangannya kayak gini, saya nggak nyesel sih. Yuk, Bang. Nah, pemirsa, ini kita sedang melewati sungai kedua, dan pastinya kalau melewati sungai seperti ini, kita harus sangat berhati-hati karena batunya licin dan juga tajam. Tapi airnya segar dan jernih. Nah, kalau di sini, Ca, itu nggak boleh, bagusnya itu jangan melepaskan sepatu karena gitu. licin dan bisa dilihat dari bebatuannya yang pada berlumut. Iya. Wow, dingin. Rute perjalanan yang kami lalui ini merupakan rute yang dibuat sendiri oleh komunitas Dusun Cotweng agar masyarakat yang berkunjung dapat menjelajahi pedalaman hutan tanpa khawatir tersesat. Sesekali, kami memilih istirahat sejenak untuk melepas lelah, sambil menikmati suara aliran air yang tampak sangat jernih. Sebelum melanjutkan kembali perjalanan menuju air terjun Terace Angin. Dari perjalanan kita, Bang.
Menyusuri jalan yang lembab dan berlumut, banyak saya temui tumbuhan pakis yang menjadi ciri khas hutan tropis. Dan tentunya berbagai jenis jamur yang tumbuh subur di pohon yang telah mati. So beautiful. Tidak terasa sudah setengah perjalanan kami tempuh. Dan kembali, saya dan tim beristirahat sejenak. Istirahat dulu woy Bang. Nah, pemirsa, sekarang saya dan Bang Zian lagi istirahat sejenak karena memang perjalanan menuju air terjunnya ini sangat melelahkan juga walaupun sangat seru karena jalannya tuh menanjak. Kalau boleh tahu Bang, di hutan Tangse ini ada apa aja sih? Nah, kalau di hutan Tangse ini selain ya alamnya seperti ini masih lebat, masih bagus. Kalau di sini biasanya binatangnya banyak. Ada oa, ada rangkong. Tapi mungkin karena apa namanya mau mendung nih ya. Karena biasanya mereka tuh pagi. Kalau pagi mereka tuh sering mengeluarkan nyanyi-nyanyian lah. Suara. Versinya masing-masing sih. Kalau misalnya kita mau ngelihat, gimana sih caranya? Ada. Simpel sih, jangan mandi. Jangan mandi. Enggak seperti itu juga. Maksudnya kita mandi biasa aja, tapi jangan pakai wangi-wangian. Terlalu berlebihan. Nah, karena kan binatang itu peka terhadap bau. Iya, Jadi saat ada bau yang aneh, pada dasarnya kan binatang itu akan menyatu dengan manusia. Karena memang bukan habitatnya. Nah, begitu juga dengan kita saat masuk ke dunia mereka. Nah, tentunya ya kita harus menyesuaikan sih. Benar. Nah, sehingga tidak membuat mereka tuh terganggu dengan kehadiran kita. Benar. Berarti tips buat saya pemirsa, lain kali kalau mau ke hutan, nggak mandi. Saat ini cuaca sudah mulai mendung. Semoga saja tidak turun hujan. Hari sudah menjelang siang. Samar-samar, sinar matahari mencoba untuk menembus lebatnya pepohonan, walau terkadang cuaca bisa cepat berubah menjadi gelap. Sungai yang kami lewati ini tidak pernah kering. Debit airnya selalu stabil walau di musim kemarau sekalipun. Tim masih tetap semangat, walaupun rute yang dilalui sudah mulai berat dan terjal. Selain suara dan aliran sungai yang menemani suasana perjalanan kami, pohon tinggi menjulang menjadi pemandangan yang menakjubkan yang sebelumnya tidak pernah saya temui. Nah, pemirsa, ini saya sekarang sudah berada di tengah-tengah hutan Tangse dan ini pemandangannya luar biasa sekali. Jadi pohon-pohonnya itu menjulang tinggi sampai sinar matahari saja sulit untuk menembus tanah. Jadi di sini suasananya lembab tapi sejuk dan dengerin deh, ada suara-suara burung. Perjalanan saya semakin menyenangkan. Semakin mendekati kawasan Terace Angin, rute perjalanan kami semakin menanjak. Suasana yang lembab dengan batuan yang berlumut menjadi tantangan tersendiri pada saat menapaki dinding yang terdapat di pinggir sungai ini. Salah-salah melangkah fatal akibatnya.
masih ada sungai. Wah, ada sungai lagi. Naik ke atas. Gih. Di atas ada sungai lagi. Nah pemirsa, setelah tadi 2,5 jam perjalanan, baru ini saya merasakan hangatnya sinar matahari. Tadi agak-agak mendung sih, cuma tetap seru. Yuk, lanjut. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah sampai ke puncak dan semakin ke hulu, memang jalurnya itu semakin ekstrim. Salah-salah melangkah, saya bisa terjerembab ke tanah. Iya kan, Bang? Nah, ini jalurnya yang jalur unik satu lagi. Kalau biasanya dulu kita naik, sekarang kita udah model masuk gua. Waduh. Kita hari ini masuk gua dulu. Masuk Tapi gua guanya cuma gua 2 meter. Kecil. Yuk, kita masuk. Indah. Wah. Akhirnya perjalanan saya dan tim Dusun Cotweng Community sampai juga di lokasi yang menjadi base campnya para pengunjung yang ingin menuju air terjun Terace Angin. Nah, Cah, kita udah nyampe di kawasan Terace Angin. Waduh. Tapi ini checkpointnya dulu. Oke. Nah, bagi yang mau camping, nah, biasanya kita tempat ini Campingnya di jadikan sini. tempat camping. Oh, seru sekali nih. Yuk. Di sini teman-teman dari Dusun Cotweng Community langsung membangun tenda untuk berjaga-jaga kalau cuaca berubah menjadi hujan. Karena cuaca di puncak Terace Angin sangat sulit untuk diprediksi. Menikmati secangkir kopi hangat tidak ada salahnya sembari melepas lelah setelah 3 jam perjalanan menelusuri sungai Terace Angin. Teman-teman dari Dusun Cotweng Community berusaha membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Selain itu, api unggun juga berfungsi untuk menghalau binatang buas agar menjauh dari kami. Mengingat di hutan Tangse masih banyak hewan liar. Nah, pemirsa, istirahatnya udahan dulu. Setelah ini kita akan langsung menuju ke destinasi utama kita, yaitu air terjun Terace Angin. Menuju air terjun Terace Angin, jalur yang kami lalui semakin ekstrim dan berbahaya. Dengan tebing yang curam, serta kontur tanah yang lunak, saya harus semakin berhati-hati saat menapakkan kaki. Hawa sejuk sangat terasa dari hempasan air terjun Terace Angin saat menerpa wajah. Dan pastinya ini berarti semakin dekat dengan tujuan kami, Terace Angin.
Terace angin sudah di depan mata. Cuaca tiba-tiba tidak bersahabat. Hujan deras turun. Hujan. Kami pun berhenti sejenak sembari menunggu hujan reda. Yeay, setelah 3 jam lebih menyusuri hutan, mendaki tebing, melewati sungai, sampai juga di air terjun Terace Angin. Tanpa menunggu lama, saya langsung menuju ke air terjun dengan ketinggian 20 meter ini. Dingin dan segar pastinya. Tidak terbayangkan sebelumnya, saya berhasil sampai di spot ini. Menelusuri sungai dan membelah hutan di pedalaman Tangse, ini sungguh pengalaman yang luar biasa. Menikmati pesona alam Tangse bukan hanya di hutan dan air terjunnya saja, namun bermain dengan memanfaatkan derasnya aliran sungai dengan cara yang unik tentunya menjadi hal yang menyenangkan. Tabing, yes, tabing! Beralih ke potensi wisata air lainnya yang ada di Tangse dan kita akan bermain tabing. Nah, gimana sih ini Bang permainannya? Nah, tabing ini kan sebenarnya seperti main ban biasa, tapi ini dikelola dengan profesional, sama-sama anak cerita tadi dan distrik community, yang memang dipandu oleh orang-orang yang sudah terlatih. Oh, gitu. Nah, di sini kita karena sungainya merupakan sungai arus deras, walaupun tidak dalam, tapi ini wisata tabing cukup aman untuk para pengunjung dari anak-anak sampai dewasa. Nanti kan di depan ada bebatuan gitu ya Bang ya? Ada safety khusus atau gimana nggak? Oh ada dong. Nah ini yang beda dengan permainan ban biasa. Dan di tabing sendiri kita sangat mengutamakan keselamatan para pengunjung. Nah di sini ada helm dan ada pelampung. Oh, berarti Aca boleh pakai ya? Boleh dong. Yuk. Nah ini helm supaya jika nanti di tabing kita mau agak sedikit crash ataupun kebalik bannya, dan itu untuk jika terbentur jadi aman. Aman ya. Dan ini begini juga dengan pelampung. Berarti buat yang mungkin merasa kurang jago berenang, aman? Aman, dan selain itu, jadi saat kita mau nanti ada crash atau kebalik, dan saat ada kita mau terkena batu, kita lebih aman. Lebih aman. Nah pemirsa, sekarang Aca udah pakai helm dan juga sudah pakai pelampung. Jadi untuk bermain di alam bebas, walaupun nanti akan ada arus yang agak deras mungkin dan bebatuan, kita tetap aman. Nah memang kalau misalnya main di alam bebas, keamanan harus tetap yang paling utama. Menelusuri aliran sungai ini, panorama alam yang disungguhkan amat mempesona. Pepohonan yang hijau menjadi pemandangan yang begitu menyejukkan. Mencoba permainan tabing sangat menyenangkan. Walaupun sungainya tidak terlalu dalam, tapi cukup memacu adrenalin saya untuk menaklukkan jeram di depan mata. Walaupun permainan ini menyenangkan, saya harus tetap fokus dan selalu awas terhadap benturan bebatuan.
Jeram yang kami lalui semakin deras. Kalau tidak berhati-hati, pasti terbalik. Walaupun terbalik, jangan khawatir. Helm dan pelampung yang kami gunakan bisa diandalkan untuk melindungi diri dari cedera. Nah pemirsa, itu dia tadi keseruan Aca bermain tabing bersama teman-teman dari DC Community dan juga Cerita PD. Gimana, seru? Seru! Makanya pemirsa kalau berkunjung ke Tangsel, jangan lupa untuk main tabing di sini. Yeay! Nah pemirsa, setelah tadi Aca seru-seruan di Sungai Tangsel bermain tabing bersama dengan teman-teman dari DC Community dan juga Cerita PD. Sekarang Aca akan ajak pemirsa untuk menikmati kuliner khas Tangsel yang sudah dipersiapkan oleh Bang Zian dan teman-teman dari DC Community. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aca. Waduh. Baru aja diomongin tadi. Masak apa nih kita hari ini, Bang? Nah, hari ini kita mau masak khusus buat Aca nih. Waduh. Ini namanya ikan jurung. Nah, ikan jurung ini ikan air tawar yang memang berasal dari sumber air di sini. Sumber air. Jadi ini ikannya emang benar-benar dari Sungai Tangsel, Bang? Dari Sungai Tangsel. Nah, kalau orang sini itu biasa nyebutinnya ikan ren. Ikan ren. Wah. Ren ya. Ikan ren ya. Tapi kalau udah agak besar, dia jadinya namanya jadi keriling. Keriling. Nah, orang sebutnya jadi keriling. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu jadi ikan jurung. Ikan jurung. Ini khas di sini dan mau dimasak enak nih buat Aca nih. Ini masakannya namanya apa nih? Ini asam keung kalau di sini. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan itu jadi asam pedas. Asam pedas. Tapi bukan asam pedas, melainkan asam keung. Waduh. Sepertinya kuliner masam keeng ini sangat menggugah selera. Wah, udah gak sabaran nih untuk langsung mencicipi. Makan aja. Yeay! Nah pemirsa, sekarang udah jadi masakan khas Tangselnya. Ini adalah ikan ren yang dimasak masam keeng. Dan sekarang Aca udah nggak sabar mau cobain gimana rasanya. Langsung kita makan aja ya. Oke. Wah. Akhirnya pemirsa, momen yang Aca tunggu-tunggu datang juga. Nikmatin ikan ren khas Tangsel yang dimasak masam keeng. Sekarang kita cobain ya ikannya ya. Ikannya luar biasa gurih dan segar. Dan ini rasa masam keengnya benar-benar terasa pedas dan asam. Kita coba lagi ya. Menikmati masam keeng di pinggiran sawah dengan panorama alam yang begitu indah menjadi momen yang luar biasa buat saya. Masam keeng yang dimasak pun mangatat. Rasanya jadi pengen nambah terus. Nah, Kabupaten Pidi memang punya banyak sekali potensi wisata alam. Semoga bisa terus terjaga dan lestari untuk kita kini dan nanti. Akhirnya, saya Cut Aksa Natasha dan teman-teman dari DC Community. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambah kan, Bang? Boleh. Asik.